Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan di acara Family Corner. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini karena Engkau baik di hidup kami, maka kami akan terus belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon urapan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami akan terus berusaha menggali, belajar, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami serahkan dari awal hingga selesainya Tuhan yang memimpin, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, topik pada saat ini adalah komunikasi keluarga. Begitu pentingnya di dalam keluarga itu ada komunikasi yang baik. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan itu bagaimana sih nanti sudut pandang Alkitab tentang komunikasi yang baik dan cara berkomunikasi yang baik dengan keluarga itu seperti apa saja. Maka kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca ada di Amsal 15 ayat 23. Nah, mari Bapak Ibu Saudara bisa membuka Amsal 15 ayat 23, saya bacakan dari sini. Seseorang bersukacita ya karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Berdasarkan ayat ini, kita ini akan selalu bersukacita kalau kita ini ada komunikasi yang baik. Komunikasi keluarga khususnya, Bapak Ibu komunikasinya baik antara Bapak dan Ibu. Kemudian sebagai Bapak dan Ibu membangun komunikasi yang baik dengan keluarga, anaknya, ya, sehingga semuanya ini akan berjalan dengan baik. Dan tentunya dalam komunikasi itu ada pertanyaan dan jawaban. Dan kalau jawaban itu diberikannya itu manis, maka itu akan membangun hubungan komunikasi keluarga itu sebaik mungkin. Maka di ayat firman Tuhan di Amsal 15 ayat 23 ini, jawaban yang diberikannya itu akan menjadikan hubungan komunikasi di keluarga itu dengan baik. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jawabannya tepat, perkataannya tepat, waktunya juga tepat. Nah, maka berdasarkan kitab Amsal ini kita diingatkan, terjalinnya komunikasi keluarga yang baik itu karena ada yang tanya, ada yang jawab, kemudian perkataan dan pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi jawabannya sinkron dengan apa yang disampaikan. Kemudian yang menjadi penekanan dalam kitab Amsal ini adalah dalam komunikasi itu sungguh jawaban itu ditunggu bagi setiap orang yang bertanya. Contoh, Bapak Ibu di keluarga akan tanya anaknya bangun pagi, "Nak, apakah hari ini sudah doa pagi?" Pasti orang tua akan mengharapkan ada jawaban yang disampaikan oleh anak-anaknya. Dan anaknya menjawab, "Ya Pak, ya Mah, aku sudah doa pagi, sudah baca firman." Ya. Dan setelah ini akan persiapan untuk mandi dan sekolah. Pertanyaan awal setiap pagi yang manis itu membuat komunikasi yang manis juga dari pagi hingga malam di tengah-tengah keluarga itu. Sehingga kita berharap bahwa hidup kita ini akan selalu berkomunikasi yang baik. Yang kelihatan oleh mata di keluarga baik, apalagi komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa kita, lewat pergumulan kita, lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kemudian, kitab Amsal tadi juga menjelaskan kalau bertanya jawabannya tepat, perkataannya juga tepat. Ya. Ditanya A, jawabnya harusnya jawabannya A. Ditanya B, harusnya jawabannya B. Nah, contoh saja, pada saat Tuhan Yesus bersama para muridnya
menghadapi 5.000 bapak-bapak, belum istrinya, belum anaknya, kan belum makan siang. Tuhan Yesus kan bertanya, di sini ada enggak yang membawa makanan? Akhirnya semua muridnya itu yang berinisiatif mencari dan menemukan itu adalah Andreas. Ya. Andreas menemukan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, dan akhirnya itu diberikan pada Andreas, dan Andreas menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Komunikasi yang baik, ada perintah dari Tuhan Yesus dilakukan oleh para muridnya, dan para muridnya bertindak atau action sehingga Andreas menemukan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan dibawa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengangkat makanan yang terdiri dari 5 roti dan 2 ikan itu, artinya bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Bapa, berkatilah makanan ini supaya dicukupkan. Itu contoh komunikasi antara Tuhan Yesus dengan para murid punya tanggung jawab memberi makan 5.000 orang itu yang laki-laki saja, belum istrinya, belum anak pertama, belum anak yang kedua, mungkin ada keponakan dan semuanya. Kebenaran firman Tuhan yang kedua kita akan baca di Filipi 2 ayat 1 dan 4. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan akan membaca Filipi 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kemudian ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Kemudian di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita kembali di ayat yang pertama. Di dalam komunikasi keluarga, orang tua akan memberikan nasihat setiap hari. Jadi di kitab Filipi itu kita diajarkan bahwa komunikasi keluarga itu ada penekanan pada anak-anak, yaitu nasihat. Bagaimana nasihat orang tua untuk sekolahnya, untuk masa depannya, untuk ibadahnya, untuk saat teduhnya, pergaulannya dengan teman-temannya di sekolah. Nah, itu bentuk nasihat. Jadi kalau versi di dalam firman Tuhan di Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ini, komunikasi keluarga itu diawali orang tua memberi nasihat. Kemudian yang kedua, orang tua itu juga mempunyai peran untuk memberikan penghiburan kasih. Ya, tentunya sekali waktu kita menemukan anak kita pulang dari sekolah, wajahnya bagaimana kita bisa mengamati. Mungkin wajahnya capek, letih, lesu. Terus orang tua harusnya bertanya, "Nak, hari ini ada apa? Kok kamu kelihatan capek, lesu?" "Oh iya, tugasnya banyak. Belum selesai tugasnya, ini tak bawa pulang." Nah, sebagai orang tua yang baik akan ngecek juga, cuma membuka buku sebentar. Coba tugasnya saya lihat. Oh, kalau begini kamu lebih baik istirahat dulu. Nanti sekitar jam 5 sore kita kerjakan lagi, didampingi orang tuanya. Ada penghiburan kasih. Anak yang badannya tadi letih lesu pulang sekolah, anak yang badannya capek atau sakit, karena ada sapaan, ada pembicaraan, ada komunikasi yang baik dari papa mamanya, dia akan bisa menimbulkan semangat lagi. Oh, ternyata aku tadi disapa mama papaku sehingga saya akan semangat untuk mengerjakan selanjutnya. Kemudian ayat 1 ditulis juga ada kasih mesra. Ada hubungan kasih yang baik antara orang tua dan anak, sebaliknya anak dengan orang tua.
Dan juga ada belas kasihan. Kalau ditanya orang tua pasti berbelas kasihan kepada anaknya ya setiap hari ya. Mungkin sementara belajar kita mendampingi, ya cara mendampingi belajar sekarang kita harus lebih lebih benar loh ya. Maksudnya gimana? Kalau anaknya belajar kita nggak usah pegang HP. Anaknya belajar, kita baca Alkitab nggak apa-apa, atau baca buku rohani. Jadi anak membaca, kita pun juga membaca. Jadi anak itu dalam hatinya bisa berkata dalam hati nuraninya, wah papa, mamaku itu ternyata juga seorang yang tekun belajar gitu ya. Belajar itu tidak harus di sekolah, belajar itu juga di keluarga. Maka bentuk belas kasihan menemani itu juga bentuk perhatian kepada anaknya. Komunikasi itu harus dibangun terus ya. Sehingga kalau anak kita dampingi dengan penuh belas kasihan, kadang kita mau dibuatin jus, nah, dibuatin jus, minum, silahkan minum, kalau lapar makan dulu. Anak yang awal itu tidak semangat belajar, anak itu yang awalnya capek, lesu karena mengerjakan tugas di sore hari, ternyata semangat lagi karena ada kasih mesra, ada belas kasihan dari orang tuanya. Kemudian di ayat yang kedua juga dijelaskan, kalau begitu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan apa? Sehati, sepikir. Ya. Satu, kasih. Satu, jiwa. Satu, tujuan. Nah, saya percaya Bapak Ibu mendampingi, membimbing, memimpin keluarganya, kita akan selalu sehati sepikir. Sekali waktu ya, kita mau menyampaikan kepada anak-anak kita. Ini kan hari Senin misalnya, sampai Jumat kan kamu sekolah. Kira-kira Sabtu nanti kita mau kemana? Pergi kemana itu tidak harus jauh, tetapi ada suasana rekreasi bersama keluarga. Nanti ada beberapa tips yang saya sampaikan, cara membangun komunikasi di keluarga itu seperti apa, terus contohnya apa. Karena di sisi firman Tuhan ini sudah eh, menyampaikan kita itu ada sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu keluarga itu kompak. Ya kalau gitu yang sederhananya misalnya di sebuah kota itu ada tempat wisata yang dekat atau tempat restoran yang dekat. Ada kebersamaan itu sangat dibutuhkan juga oleh anak-anak kita. Sehingga komunikasi itu selalu terjalin. Ayat yang ketiga, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Komunikasi keluarga itu bisa terjadi kalau orang tua juga rendah hati, anak-anak juga diajarkan rendah hati dan melakukan kerendahan hati itu. Kita memulai, kalau anak kita belum bicara, kita belajar memulai bicara. Karena tipe orang itu beda-beda. Ada yang kita mulai baru bicara, ada yang belum kita ajak bicara, anak kita itu langsung berbicara. Jadi beda-beda setiap keluarga. Tetapi sebagai orang tua kita yang sudah belajar tentang komunikasi keluarga, mulailah kita berkomunikasi. Memulainya dari sisi kita. Ya, sisi kita menanyakan tugas, menanyakan kesibukan belajar hari ini, cerita apa kamu hari ini, ada hal yang baik enggak hari ini. Kalau perlu ditanya, ya pulang sekolah, biasanya saya tanya kepada anak saya, kebetulan anak saya dua-duanya cowok. Pulang sekolah pasti tak suruh milih, ini olahraganya apa? Sepak bola, futsal, bulu tangkis, atau naik sepeda. Nah, kalau sudah mulai besar, saya tata, berarti bulu tangkisnya harinya di hari Senin. Saya sudah buat gitu, hari Senin berarti sewa lapangan, kemudian nanti hari Selasanya dengan teman-temannya futsal. Jadi kita bisa atur karena ada komunikasi yang baik, kita rendah hati bertanya, kita juga tertata, anak-anak kita juga tertata. Perkembangan fisiknya juga baik, sosialnya dengan teman-teman baik, perkembangan rohani di keluarga kita juga baik, karena kita selalu menekankan bangun tidur, berdoa bersama. Kalau nggak bisa doa bersama pagi hari, keluarga itu bisa berdoa di sore hari. Pokoknya ada family altar atau doa bersama satu keluarga. Bisanya pagi monggo, bisanya malam monggo. Yang jelas
Papa, mama, anak itu harus ada saatnya berkumpul menjadi satu. Kan dijelaskan sehati sepikir, satu jiwa, ya, satu kasih. Berarti doanya ada saatnya doa berbagi, ada saatnya doa bersama. Kemudian seseorang yang rendah hati itu menganggap yang lain lebih utama. Bahasa orang tua dengan bahasa anak itu berbeda. Jadi kadang kita bisa memaklumi, kalau memang kita belum paham dengan bahasa anak-anak sekarang, ya kita tanya ulang. Tadi kamu bicara apa ya? Kok aku baru dengar istilah ini, misalnya seperti itu. Kita butuh penjelasan. Kan kalau WA biasanya hurufnya disingkat-singkat, misalnya anak-anak sekarang ini ya. Jadi kita kalau nggak paham mending tanya. Dengan rendah hati bertanya. Dan kita menganggap yang lain itu juga lebih utama. Kalau memang kita terbatas di dalam bagian teknologi, kalau memang kita mempergunakan teknologi belum mahir banget, anak kita sudah bisa, ya kita tanya dengan rendah hati tidak apa-apa. Karena ada komunikasi yang baik di tengah keluarga kita, maka terjalin juga dengan baik. Ayat yang keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa maksudnya? Ayat ini, sekali waktu kita satu keluarga ini bepergian. Orang tua akan berkomunikasi dengan anaknya, sekali waktu kita mungkin membawa nasi bungkus, nasi kotak, atau air mineral dalam botol, dimasukkan plastik. Kemudian anak kita kan tanya, "Pak, ini untuk siapa?" Karena ini weekend, hari Sabtu kita belajar memberkati orang lain yang kita temui. Bisa itu tukang becak, bisa itu seorang pemulung, bisa tukang sampah yang sedang menarik gerobak dan sebagainya. Jadi satu keluarga itu bisa naik mobil bersama atau naik motor bersama, kemudian belajar memberi. Karena ini di ayat keempat ini kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Ada loh, nak, orang lain itu tidak bisa makan, kerjaannya seperti ini. Kita yang diberkati belajar untuk menyediakan makanan minuman. Dan kalau kita semakin banyak memberi, Tuhan juga semakin memberkati. Itu sebagai contoh nyata di kehidupan kita. Kemudian masuk di poin yang kedua, setelah ayat firman Tuhan, ini tips yang saya akan bagikan. Cara membangun komunikasi efektif dengan anak itu apa saja ya? Jadi yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Berikan kesempatan seluas-luasnya kepada keluarga kita. Baik pasangan hidup kita, baik anak kita menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan seperti seorang konselor yang mendengarkan konseli, atau orang yang konseling itu kan namanya konseli. Konseli berbicara, konselornya mendengarkan. Oh iya, silahkan disampaikan kalau ada sesuatu, dan kita menjadi pendengar yang baik. Mungkin sekali waktu anak kita tiba-tiba ketemu di rumah menangis, kan kita tidak tahu sebabnya. Kita kan tanya, "Nak, kenapa menangis?" Mungkin sederhana, memecahkan gelas di rumah, memecahkan piring di rumah, atau sandal jepitnya putus sebelah, dan sebagainya. Kan anak biasanya langsung menangis kalau itu masih balita, karena rasa bersalah ya. Akhirnya kita tanya, "Ada apa? Tiba-tiba kok menangis?" Ternyata anak itu menjawab, "Aku tadi naruh piring dan gelas di tempat cuci piring, tapi belum tak letakkan, sudah tak letakkan, artinya masih masih jauh, sudah tak letakkan semuanya pecah. Aku minta maaf ya Pak, Mas," gitu ya. Jadi kadang anak kita itu curhatnya kalimatnya pendek-pendek, tapi jadilah pendengar yang baik. Jadi kita belajar menjadi pendengar yang baik supaya komunikasi efektif itu terjadi dengan anak kita dengan baik. Yang kedua, menjadi seseorang yang memberi kesempatan kepada anak, kepada anggota keluarga kita, pada pasangan hidup kita untuk berbicara.
Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekarang ini, biasanya yang memulai pembicaraan itu siapa dulu di keluarga? Bapak atau ibu atau anak? Tapi kalau seandainya yang memulai bapak atau ibu, beri kesempatan anak itu untuk bicara. Dan kalau dibicara, usahakan jangan dipotong, biarkan dia selesai, supaya semangat untuk curhatnya. Setelah anak itu sudah menyampaikan kesempatannya, baru kita memberikan nasihat. Ya, nasihatnya begini, begini. Anak kita naik sepeda, tiba-tiba masuk di selokan, kemudian jatuh dan sebagainya. Terus orang tua kan mengatakan, "Jangan patah semangat ya Nak, tetap itu kita hadapi, naik sepeda tetap belajar, naik motor tetap belajar, naik mobil juga tetap belajar ke depannya. Tapi kalau ada rasa sakit itu hiasan hidup kita." Terus kita menempatkan diri kita, dulu papa mama waktu kecil juga pernah belajar baru 2 3 langkah masuk selokan, masuk sawah, masuk kubangan dan sebagainya, ya kita cerita, kita bisa menempatkan cerita itu kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu juga berani berargumen, berani bercerita dan kita bisa seperti seusianya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sedang berbicara dengan pasangan hidup kita atau anak kita atau saudara kita, sejajarkan tubuh dan kontak dengan lawan bicara. Misalnya ibu dengan anak ya tatap matanya. Jangan ngajak bicara, bapak ibunya lihatnya WA, anaknya lihat kita sibuk dengan handphone, itu salah. Ya. Jadi kalau memberi nasihat HP-nya diletakkan, nanti dulu ya kita akan menyampaikan komunikasi yang baik sehingga anak kita itu seperti diperlakukan dengan sungguh-sungguh, tatap mata, kontak mata. Jadi kalau empat mata ya kita menatap mata eh, orang yang kita ajak bicara, bisa pasangan hidup, bisa anak. Ya. Supaya anak kita juga akan belajar nanti kalau diajak bicara orang lain juga begitu, bukan tunduk kepala sambil buka WA atau aplikasi atau sosmed yang lain, tapi sambil bicara, tapi nggak sopan sebenarnya karena harus menatap mata dengan baik. Yang keempat, gunakan bahasa yang positif. Kalau kita berkomunikasi yang baik di tengah keluarga kita, biarlah kita menggunakan bahasa yang positif. Contohnya bagaimana? Memberi semangat, jangan mudah menyerah, andalkan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Itu kan kata-kata positif. Dan saya percaya kalau kata-kata yang bahasa yang negatif, Bapak Ibu Saudara juga memahami, tapi saya menyampaikan yang positif. Seperti Amsal 3 ayat 3 sampai 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala jalanmu. Itu sebagai contoh bahwa kalimat positif itu seperti itu. Ya. Jadi di hidup kita ini sudah diajarkan di kitab Amsal, di kitab-kitab firman Tuhan yang lain, ada selalu perkataan yang positif supaya bisa membangun komunikasi yang baik dengan siapapun. Perkataan yang positif menguatkan iman, perkataan yang positif membuat orang lain yang letih lesu itu bisa bangkit dan semangat lagi. Waktu kita ke tempat orang yang berduka cita pun, kalau saya pribadi di tempat orang berduka, saya tidak mengucapkan seperti ini. Zaman dulu kan saya belum tahu. Saya turut berduka cita ya dulu seperti itu. Setelah saya uh, belajar menggunakan bahasa positif, kalau saya berduka cita baik di Tionting maupun di rumah gitu ya saya menyampaikan Tuhan memberkatimu penghiburan, Tuhan memberkatimu dengan limpah karena yang dipanggil Tuhan sudah ditempatkan di surga dan kita yang masih hidup selalu dipelihara oleh Tuhan. Katanya kan positif. Ya, tidak mengucapkan turut berduka cita kayak pengumuman gitu ya. Tetapi kita berkata-kata yang positif karena apa? Hubungan kita dengan satu dengan yang lain itu akan belajar membangun, membuat bahasa yang positif, bahasa yang menguatkan, bahasa yang membuat orang lain itu semakin hari semakin
kuat. Nah, kemudian yang kelima, kalau kita menjalin hubungan komunikasi yang baik, hindari kata jangan. Misalnya ini kepada anak. Kalau waktu saya kecil tahun 1970-an 5 dulu, begitu saya naik kursi, bapak saya berkata, "Jangan naik kursi, jangan naik meja, jangan naik pagar." Nah, kalau masa sekarang ini, lebih baik kita jangan berkata begitu. Kalau ada anak kita yang manjat kursi, manjat meja, kemudian pagar, kita malah menemani aja, nggak usah berkata jangan, jangan, jangan gitu ya. Kita menemani, mengamati, membimbing, dan nanti sekiranya dia mulai agak jatuh atau bagaimana kita langsung menjaganya. Nah, maka dalam hal ini kita belajar berkata positif dan juga hindari kata jangan, ya. Menghindari kata jangan. Karena kalau anak kita sedang belajar sesuatu yang baru, terus kita mengatakan, "Jangan lakukan itu, jangan belajar tentang itu." Nanti anak kita nggak akan belajar sesuatu yang baru atau sesuatu yang menantang. Apalagi kalau anaknya cowok semua, jadi manjat-manjat itu lah gimana ndak diajari itu sudah bisa manjat, nanti di playgroup TK juga ada tempat outdoor yang memanjat, nah kan sudah, apa ya, di sekolah juga diajari manjat, kemudian di rumah dia lihat YouTube-nya ada orang yang manjat, anak-anak dan sebagainya. Kita tugasnya adalah mengamati, menasihati, jangan, mengatakan, "Jangan naik pagar, jangan naik meja, jangan naik kursi." Kita menasihati yang baik, bahwa kita akan belajar kalau begitu, eee apa yang harus kita lakukan? Mengatakan hal-hal yang positif, hindari kata jangan. Yang kelima, bicara dengan singkat dan jelas. Untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik di keluarga kita, kita akan belajar untuk berkata singkat dan jelas. Kalau di Alkitab, Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Petrus, ikutlah aku." Jelas kan perintahnya? Aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Jelas perintah Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus jelas. Maka yang mendengarkan yaitu Petrus, dia akan menerima penjelasan itu dengan benar, dengan jelas, dan responnya Petrus saat itu apa? Suatu saat Petrus itu mengatakan, "Jauhlah dari hidupku Tuhan karena aku orang berdosa," waktu itu. Tetapi Tuhan malah memilih kita yang seperti Petrus yang siap dipakai oleh Tuhan, yang siap untuk dipakai untuk pemberitaan Injil. Maka untuk menjalin komunikasi dengan keluarga, kita akan belajar bahwa kalau ada perintah dari Tuhan, langsung kita lakukan. Anak ada perintah dari orang tua, dengan perintah yang jelas, maka anak itu akan segera melakukan. Ya. Kemudian yang ketujuh, perhatikan bahasa tubuh anak dan pahami perkataan anak. Di segala usia, anak kita itu gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya, perkataan anak itu bisa kita amati, ya. Bagaimana dia itu mengekspresikan. Jadi kalau anak tertentu itu bahasa tubuhnya lelah, ya kita akan tahu bahwa ya istirahat dulu gitu dia. Tetap diajak bicara istirahat dulu. Kalau anak sudah mulai merasakan masuk angin, badannya sudah mulai gemetaran atau panas, orang tua langsung tangkap, "Yuk kita periksa ke dokter," dan sebagainya. Jadi ini ada, memperhatikan bahasa tubuh anak, pahami perkataan anak. Kalau anak sudah merasakan, "Aku nyeri sekali, kayaknya radang," itu orang tua sudah tanggap, oh ini akan segera untuk, dokter untuk diperiksakan dan sebagainya. Nah, kalau kita terbiasa
menjalin hubungan komunikasi yang baik di keluarga, anak kita juga akan menjadi orang yang berani mengungkapkan argumennya, mengungkapkan ekspresinya, sehingga waktu dia di masa anak-anak, di masa remaja hingga dewasanya, dia sudah terlatih bahwa bicara dengan tepat dan jelas, memperhatikan kepentingan orang lain juga, menjadi pendengar yang baik, maka kita ini akan bisa menjadi teladan bagi orang lain untuk belajar tentang komunikasi yang baik. Jadi ada 7 tips tadi yang saya bagikan supaya kita ini memahami komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian ada kebenaran firman Tuhan di Efesus 4 ayat 29. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan baca ayat ini, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya ulangi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah diajarkan oleh firman Tuhan di bagian ini. Hendaklah perkataan kita selalu baik yang keluar. Ya, kata-kata kotor kita stop dan kita hentikan, kita akan belajar berkata-kata yang baik. Ya. Karena perkataan yang baik itu bermanfaat untuk membangun kepada orang yang kita ajak bicara. Ya. Komunikasi antara orang tua dan anak dengan baik, perkataannya positif, perkataannya membuat semangat, itu akan membangun satu dengan yang lain. Nah, ternyata kalau kita ini memiliki komunikasi yang baik di tengah keluarga kita, itu akan juga menjadi berkat bagi orang lain. Contoh, orang tua menasihati anaknya. Kemudian waktu ada komunikasi itu, ada orang lain yang mendengar. Baik itu saudaranya, atau pembantunya, atau tamu yang sedang ada di rumah kita, dia akan mendengar, oh komunikasinya baik ya seperti ini. Yang mendengarnya juga diberkati, maka dituliskan di ayat ini supaya mereka yang mendengarnya, berarti orang di luar keluarga kita, beroleh kasih karunia, beroleh nasihat, beroleh berkat ya, sehingga komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Saya bersyukur kalau saya melihat satu keluarga di keluarga Ibu Yunike dan Nenek Lois yang mendidik Timotius. Ya, meskipun Timotius mempunyai ayah yang belum percaya sama Tuhan, tapi nenek dan ibunya itu mendidik Timotius sejak dari kecil itu baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Maka kalau kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, nanti akan kita temukan bahwa sejak dari kecil itu sudah diperkenalkan kitab suci ya. Jadi dalam hal ini kita akan belajar betapa baiknya sebuah keluarga komunikasi yang baik itu sampai mendidik kepada uh, kebenaran firman Tuhan. Sejak dari kecil, tugas orang tua adalah mengenalkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan setelah kita membaca kitab Timotius itu kita diingatkan peran nenek, peran ibu, peran bapak, peran kakak, itu mengenalkan Injil kepada cucu, anak maupun adik-adik kita. Sehingga kita ini menjadi keluarga yang seiman semuanya dalam satu keluarga, ya, percaya kepada Tuhan dan seperti di kitab Filipi tadi supaya ada satu kasih, memiliki sehati sepikir, ya, hubungan yang
penuh dengan kemesraan terjadi. Karena apa? Hidupnya selalu didasari oleh firman Tuhan. Dan di bawah usia 20 tahun ditafsirkan bahwa Timotius itu menjadi gembala sidang di kota Efesus. Ya. Jadi masa remaja pemudanya dia sudah menjadi gembala sidang di Efesus. Itu berkat nenek dan ibunya yang sudah mendoakannya yang pertama. Yang kedua, mendidiknya untuk baca firman Tuhan dari sejak kecil. Dan puji Tuhannya Timotius menjadi gembala sidang yang handal, yang tangguh, ya, karena dipercaya Paulus saat itu untuk menggembalakan di kota Efesus. Dan saya percaya kita juga memiliki kerinduan sebagai orang tua. Kalau memiliki anak, ya seperti Timotius yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, seperti Lukas menjadi ahli kesehatan atau dokter yang dipakai oleh Tuhan, seperti Daniel yang terlibat di dalam pemerintahan, seperti Esther yang juga dipilih oleh Tuhan menjadi ratu saat itu juga berkat pertolongan siapa yang mendidiknya. Esther tidak punya bapak dan ibu anak yatim piatu, tapi Tuhan percayakan kepada omnya yang bernama Mordekai, sehingga pendidikan rohani dari Mordekai itu membentuk Esther menjadi orang yang kuat imannya dan hebat. Akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan seluruh bangsa Israel saat itu. Jadi banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain juga karena peran orang tua, peran om, peran tante, ya peran mertua seperti Naomi kepada Ruth, ya itu kan antara mertua dengan menantu karena hubungan komunikasi yang baik sampai-sampai Ruth itu berkata, di mana engkau berada ya ibu mertuaku, aku pun juga berada. Bangsamulah bangsaku. Allah mulah juga Allahku. Karena komunikasinya baik sehingga terjalin hubungan yang saling memberkati ya. Kemudian di kebenaran firman Tuhan yang terakhir saya ambilkan di Amsal 16 ayat 24. Saya aja Bapak Ibu Saudara akan membaca kembali di Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulangnya. Saya ulangi, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24. Ayat ini mengingatkan kepada kita komunikasi keluarga yang baik karena di dalam keluarga itu perkataannya selalu menyenangkan, perkataannya selalu baik, komunikasinya selalu baik, sehingga benar-benar manis komunikasinya. Bahkan kalau komunikasi yang manis itu kan membuat seluruh anggota keluarga itu kan semangat, jadi tulang-tulangnya pun merasa nggak kecapean, ya. Hidupnya juga tetap merasa berenergi, sehingga kita akan tahu pentingnya bersama-sama keluarga itu akan selalu memuliakan nama Tuhan. Kemudian kita akan belajar tentang komunikasi keluarga yang baik. Memang tidak tertulis jelas di kitab Kisah Rasul, tetapi tersirat tertulis. Contohnya adalah kepala penjara di Filipi. Kepala penjara di Filipi itu sekali waktu kan ketakutan karena bangunan penjara itu semuanya roboh dan para narapidana sudah pergi keluar semuanya. Sehingga kepala penjara itu berkata kepada kepada Paulus dan Silas, ya, Pak, apa yang harus kulakukan? Semuanya pada pergi supaya aku selamat. Dan saat itu Paulus dan Silas mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan, maka seisi rumahmu akan selamat. Dan setelah berkata begitu, Paulus dan Silas ini berkunjung ke rumah kepala penjara. Karena komunikasi yang baik antara bapak, ibu, dan anak, sampai kepala penjara itu ambil keputusan.
Kami sekeluarga ingin mendengarkan Injil dan siap dibaptis. Berarti komunikasi yang baik waktu sang kepala keluarga mengambil keputusan, kami sekeluarga mau mendengarkan firman Tuhan dan siap dibaptis itu berdampak kepada keluarganya itu diselamatkan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah menjadi keluarga yang memiliki komunikasi yang baik, itu saksikan kepada keluarga yang lain, supaya keluarga yang lain itu juga diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab di keluarganya komunikasinya baik, sehingga membangun sisi rohaninya juga baik, sisi pendidikannya juga baik, kehidupan bermasyarakatnya juga baik. Menentukan kita semuanya untuk hidup memiliki hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Maka ada komunikasi yang baik juga di hadapan Tuhan, yaitu lewat doa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kalau doa itu komunikasi dengan Tuhan, komunikasi yang baik keluarga kita, mari kita akan ajak, yuk kita berkomunikasi dengan Tuhan semakin baik dengan doa, pujian, penyembahan kita. Kita naikkan kepada Tuhan secara bersama-sama. Menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat juga sama. Kita terlibat kegiatan di masyarakat, apapun yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi dalam hal ini, saya secara pribadi selaku pendeta juga saya ambil bagian menjalin komunikasi yang baik di masyarakat dengan kepengurusan RT dari tahun 2001 sampai tahun 2025 ini sudah 24 tahun ini saya bersyukur karena apa? Itu salah satu bentuk komunikasi yang baik itu membuat pelayanan kita juga diberkati, orang lain juga diberkati. Dengan kesaksian saya pribadi, bagaimana komunikasi yang baik dengan masyarakat, maka pelayanan kita juga dijaga aman oleh mereka. Waktu kita Natal juga mereka juga diberkati dan kita pun juga memberkati. Waktu mereka merayakan perayaan besar agama mereka, saya pun juga menawarkan pakai sound system gereja enggak, pakai musik gereja enggak. Kalau pakai, saya pinjamkan. Dalam hal ini, kita akan menjalin hubungan komunikasi yang baik itu ternyata dimulai dari keluarga. Komunikasi di keluarga baik, nanti komunikasi anak-anak kita di sekolah juga baik, komunikasi kita dengan lingkungan juga baik, maka nama Tuhan itu pasti dipermuliakan. Maka pertanyaan pada saat ini, maukah Bapak Ibu Saudara akan selalu meningkatkan diri memiliki komunikasi keluarga yang semakin hari semakin baik? Ya, kita akan lakukan supaya kita menjadi pendengar dan pelaku firman ya di kehidupan kita. Maka saat ini kita akan selalu belajar. Tuhan Yesus sudah memberi contoh yang luar biasa di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya sudah tertulis bagaimana komunikasi yang baik. Bahkan suatu saat Tuhan Yesus mengajarkan pada para muridnya dan kita semuanya. Yohanes pasal 4. Dia melaksanakan penginjilan itu lintas negara. Karena saat itu Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria yang berbeda tempat dengan Yerusalem, berbeda keyakinan, berbeda Allah yang disembah. Tetapi Tuhan malah mendekati perempuan itu dan mengenalkan barang siapa yang akan minum air yang akan kuberikan, dia tidak akan haus lagi. Dan Tuhan akhirnya memperkenalkan air hidup yaitu firman Tuhan kepada perempuan Samaria itu. Dan akhirnya perempuan Samaria itu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh kota Samaria. Jadi kalau sampai hari ini ada ya saudara kita seiman yang percaya kepada Tuhan di Samaria, itu juga hasil karya penginjilan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu, dan perempuan Samaria itulah juga yang memberitakan Injil di kota Samaria. Karena komunikasinya baik, beda suku, beda negara,
beda agama, dia bisa menyampaikan contoh-contoh komunikasi yang baik. Saya percaya melalui renungan firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semuanya, dan mari kita akhiri dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan, waktu kami terbatas, tetapi waktu Tuhan selalu memberkati kami. Dengan pemahaman firman-Mu, maka Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami renungkan saat ini, kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami percaya seluruh pendengar saat ini diberkati Tuhan, dan kami belajar untuk melakukan bagaimana berkomunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tempat pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan di lingkungan masyarakat yang luas ini. Maka Tuhan, penuhkanlah kami dengan kasih karunia-Mu, pemahaman dari Roh Kudus atas firman-Mu, dan diberkati hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.